Baik, selamat pagi. Pagi, Bu. Kabarnya gimana? Baik. Hari ini ada yang nggak masuk kak? Ada, Bu. Berapa orang? 2. Mana mereka? Nggak tahu. Masih tidur. Oke. Minggu lalu kita Ibu ada jelaskan tentang dasar-dasar fotografi ya. Masih ada yang ingat nggak apa itu fotografi? Udah lupa, Bu. Lupa. Kenapa bisa lupa? Apa yang diingat? Nah, fotografi itu berasal dari dua buah kata. Fotos yang berarti cahaya dan grafos yang berarti menulis atau melukis. Nah, jadi fotografi itu adalah melukis atau menulis dengan cahaya. Jadi, tanpa adanya cahaya kita itu nggak akan bisa punya foto gitu. Bagaimana sih proses terjadinya sebuah foto itu? Nah, foto itu terjadi karena cahaya yang jatuh pada permukaan media perekam atau film atau sensor digital sehingga terjadi citra di atas media perekam tersebut. Nah, dengan media perekam, citra yang terjadi disebabkan oleh reaksi kimia pada media film atau proses analog. Nah, sedangkan pada media sensor digital itu terjadi pulsa-pulsa elektronik atau proses digital. Kemudian, elemen terkecil pada film itu disebut dengan butir film atau grain. Sedangkan pada sensor digital itu disebut sebagai picture element atau pixel. Nah, faktor-faktor apa aja yang menentukan terjadinya sebuah citra di atas media perekam? Yang pertama, ada jumlah cahaya yang jatuh di atas media perekam. Itu biasanya disebut dengan kuat cahaya atau iluminasi. Kemudian, yang kedua ada kepekaan media perekamnya. Itu yang dinyatakan dalam satuan ISO, ASA atau Amerika Standar Asosiasi atau DIN, yaitu Deoksi Industri Normal. Nah, yang ketiga, kalau jumlah cahayanya yang jatuh ke atas media perekam perpadaan dengan kepekaan media perekamnya, kita akan mendapatkan gambar yang baik dari segi exposure atau pencahayaan. Dalam artian bahwa di atas media perekam akan kita peroleh gambar yang jelas, terang, gelap. Nah, ada bagian-bagian dari sebuah kamera. Pada dasarnya sebuah kamera itu terdiri dari 3 bagian inti. Yang pertama, badan kamera atau kamera body. Itu yang merupakan sebuah kotak hitam di mana bagian-bagian lain itu dipasangkan. Kemudian yang kedua ada lensa kamera atau kamera lens, sebuah sarana optik untuk membuat citra di atas media perekam untuk terlihat lebih jelas. Nah, yang ketiga ada tempat atau wadah media perekam. Itu biasa disebut kamera bag atau film holder. Nah, fungsinya untuk menempatkan film atau sensor digital. Kemudian di sini ada jenis-jenis kamera. Nah, menurut ukuran filmnya itu ada beberapa ukuran film. Yang pertama, kamera 135 atau miniatur kamera. Nah, kamera pocket sederhana atau point and shoot kamera. Kemudian, kamera dengan lensa zoom atau vario dan pengatur jarak atau autofocus AF. Kemudian, kamera dengan bingkai dan pengukur jarak atau rangefinder kamera. Kemudian ada kamera refleks lensa tunggal atau bisa disingkat dengan RLT atau lazimnya itu disebut dengan SLR, kamera atau single lens reflex. Kemudian di sini ada kamera
120 atau medium format kamera. Nah, kamera yang paling sederhana itu di awal kelahirannya disebut dengan Kodak Box Brownie yang sifatnya mirip dengan kamera pocket 135 yang sederhana. Kemudian rangefinder kamera 120 dan SLR 120 dan Queensland reflex PLR 120. Kemudian yang ketiga itu ada kamera format besar atau lens format kamera. Nah, biasanya itu digunakan di studio atau para profesional. Sini ada jenis kamera yang pertama, direct vision, kemudian TLR, medium format SLR, view kamera. Nah, untuk jenis-jenis lensanya yang pertama ada lensa mata ikan atau fish eye lens. Kemudian ada lensa super lebar atau super wide angle lens. Kemudian lensa sudut lebar biasanya disebut wide angle lens. Kemudian lensa normal atau normal lens. Kemudian ada lensa telemedium atau media telephoto lens. Kemudian ada lensa tele untuk pemotretan olahraga dan fauna atau biasanya sport and wildlife lens. Kemudian ada lensa vario atau zoom, lensa makro, close up, lensa portrait, lensa dengan koreksi perspektif atau PC lens. Nah, ada bagian-bagian dari lensa yang dimana sini ada kedudukan lensa, kemudian gelang atau selektor diafragma, indikator bukaan diafragma, indikator film inframerah, selektor zoom atau vario, kemudian selektor jarak, indikator rentang, ketajaman, indikator jarak, selektor AF manual fokus, potret elektronik, kulir atau kedudukan filter atau lensa, nama lensa, indeks buat lensa. Apa yang dimaksud dengan foto terbaik? Secara teknisnya itu ada dua faktor yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, jumlah cahaya yang masuk harus berpadangan dengan kepekaan media perekamnya sehingga jelas gelap terang dan warnanya yang terekam atau tertangkap. Kemudian ketajaman citranya sehingga jelas batas-batas antara benda-benda yang terekam atau tertangkap. Kemudian secara estetis itu kita harus memperhatikan peletakan dan keselasian benda-benda yang terekam serta penyajian akhirnya atau composition dan presentation. Kemudian hendaknya sebuah foto yang baik itu mempunyai pesan atau tema yang akan disampaikan kepada para pemirsanya. Nah, supaya foto itu tuh enak untuk dilihat atau untuk dipandang, sehingga penyajian akhirnya itu bisa terlihat rapi. Untuk contoh-contoh fotonya itu kalian bisa lihat di internet ya, karena fokus kita tidak mendukung. Nah, faktor-faktor teknis sebuah foto atau dasar dari pencahayaan. Nah, setelah kita mengisi film atau media perekam itu, kita mengatur atau mengendalikan jumlah cahaya yang masuk dan jatuh ke atas film. Nah, fungsi dari program itu, kita kan udah tahu ya, media perekam atau film itu akan menampakkan hasil yang baik kalau jumlah cahaya yang jatuh di atasnya itu sesuai dengan kepekaan media perekam atau filmnya. Untuk mengatur jumlah cahaya yang jatuh pada media perekam itu, kita dapat mengendalikan melalui pilihan kombinasi kecepatan ranah dan bukaan diafragma. Nah, sesungguhnya itu kamera generasi terakhir dapat digolongkan sebagai kamera pintar. Karena apa? Karena dapat mengatur secara otomatis kombinasi kecepatan ranah dan bukaan diafragma yang dibutuhkan melalui fungsi program. Nah, salah satu patokannya itu yang dibaca oleh kamera secara otomatis adalah jenis lensa yang terpasang, karena lensa panjang dan berat itu perlu ditopang oleh kecepatan ranah yang tinggi.
supaya foto yang direkam itu tidak goyang. Nah, ada juga kamera yang menyediakan pilihan shortcut. Misalnya untuk membuat portrait close up dari sekutu bunga, pemandangan alam pada waktu sunset. Nah, itu kita tinggal menekan tombol yang diberi sandi sesuai dengan keinginan kita, dan kamera secara otomatis akan mengatur kombinasi kecepatan rana dan bukaan diafragmanya. Kemudian ada fungsi dari speed priority ya. Kita kan udah bahas bahwa kecepatan rana yang tinggi itu dapat mengurangi resiko goyang, sehingga gambar itu menjadi kabur. Dan sebaliknya, kecepatan rendah itu dapat memberikan efek-efek gerak yang menarik seperti panning dan aliran air. Demikian juga dengan umumnya kita masih dapat menggenggam kamera dengan baik tanpa goyangan, yang berarti bila kecepatannya paling rendah itu adalah 1 atau panjang titik ambil lensa 1 per focal length. Apa fungsi aparatur priority? Ada yang tahu? Sini akan Ibu jelaskan mengenai fungsi dari aparatur priority. Yang pertama itu ada anggapan dan uji coba yang membuktikan bahwa performa maksimum sebuah lensa itu didapatkan pada bukaan ketiga atau keempat dari bukaan maksimum yang ditunjukkan dengan angka paling kecil. Akibatnya, dari anggapan tersebut, sering seseorang fotografer itu mematok bukaan diafragma pada posisi tersebut dengan harapan memperoleh hasil terbaik dari lensanya. Nah, dari anggapan lain juga menyatakan bahwa bukaan paling kecil itu ditunjukkan dengan angka paling besar. Nah, posisi diafragmanya yang memberikan hasil maksimal itu ada kelompok fotografer di Amerika yang dinamakan kelompok F64. Nah, sebetulnya sifat optik yang paling dalam konteks bukaan diafragma itu rentang, tajam. Nah, dengan memahami sifat optik ini, kita dapat memainkan dimensi foto dengan membuat latar belakang dari objek kita buram atau out focus atau sebaliknya. Kemudian ada fungsi pilihan manual ya. Yang pertama itu pada pilihan fotografer berada dalam posisi pengendalian penuh atas jumlah dari cahaya yang masuk ke media rekamnya atau film itu. Nah, biasanya pilihan manual ini dilakukan pada kondisi cahaya yang sulit. Misalkan perbedaan antara bagian gelap dengan terang itu terlalu jauh. Nah, banyak digunakan dalam pemotretan dengan banyak sumber cahaya sehingga harus diadakannya itu kompromi pencahayaan atau exposure, di mana pemotretan sejenis ini itu dilakukan oleh fotografer profesional pada pemotretan studio biasanya. Jadi nggak semua orang bisa melakukan fotografer ini. Kemudian untuk mengukur cahaya ya, supaya jumlah cahaya yang masuk ke media rekam itu pas. Nah, kita bisa melalui fungsi P, S, kemudian A, di mana kita memanfaatkan sistem pengukuran cahayanya itu secara otomatis atau built-in di dalam kameranya. Kemudian pada pilihan M atau manual itu kita dapat menggunakan alat-alat pengukur cahaya yang berserta di dalam kameranya itu, atau alat ukur cahaya genggam atau light meter. Kemudian mengukur cahaya secara manual itu bisa diukur dengan
mengukur cahaya genggam biasanya dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, mengukur cahaya yang dipantulkan oleh objek atau biasanya disebut reflected light metering. Kemudian dengan cara mengukur cahaya yang jatuh pada objek, itu biasanya disebut incident light metering. Nah, dari banyak materi yang sudah saya jelaskan ini, ada yang ingin bertanya nggak mengenai fotografi ini? Tidak. Tidak atau belum? Belum. Atau kalian udah ada pernah jadi fotografi gitu sebelumnya? Belum ya? Belum. Minggu depan ibu akan suruh kalian melakukan pelatihan fotografer atau fotografi. Baik ibu, ya. Nah, ya. Gimana kalau ada kamera, Bu, pakai biasa bisa kah? Siapa di sini yang ada kamera? Bisa ada kalau Oke, nanti saya akan memfasilitasi ya. Saya punya 2 kamera. Jadi nanti kalian secara bergiliran ya praktek ya di kelas. Bisa di depan sini. Mungkin kalian bisa nonton tutorial di YouTube atau kalian browsing di Google ya. Itu pemahaman lebih lanjutnya tentang materi fotografer ini. Ya, saya cukupkan sampai di sini materi saya. Kita lanjutkan di minggu depan ya. Baik Bu. Nanti minggu depan kita lanjut dengan pelatihan fotografi. Materi saya cukupkan sekian karena tidak ada pertanyaan. Saya ucapkan terima kasih ya untuk hari ini. Untuk yang teman nggak hadir nanti di absennya dicoret aja. Baik. Selamat siang. penyampaiannya